Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kali ini saya akan sedikit memberikan pengantar berkaitan dengan materi praktikum kita, praktikum MO, tentang penugasan ya, materi ketiga. Jadi mungkin teman-teman akan bertanya-tanya, kenapa kok penugasan ini masuk ke bagian dari praktikum operasi, padahal pada kajian-kajian pada umumnya penugasan ataupun penempatan karyawan itu menjadi ranahnya SDM ya, SDM. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa pada dasarnya, pada awalnya sebenarnya SDM itu adalah bagian dari operasi ya. Jadi operasi itu kan sangat luas ya, mencakup atau meliputi hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas mengelola pengeluaran perusahaan, entah itu pengeluaran berupa bahan baku, perawatan mesin, ya, distribusi, termasuk menggaji karyawan. Artinya sebenarnya aktivitas operasi itu juga mencakup aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan SDM, ya, termasuk bagaimana kita menempatkan seseorang, menempatkan karyawan sesuai dengan job desk-nya, sesuai dengan keahliannya, sesuai dengan kapasitasnya. Tentu saja sekali lagi ya, dengan prinsip-prinsip manajemen operasi. Artinya prinsip yang harus dipakai adalah prinsip yang paling murah, prinsip yang paling efisien. Artinya bagaimana kita sebagai pengelola operasional perusahaan bisa menempatkan karyawan ya, yang sesuai dengan kompetensinya, sesuai dengan kapasitasnya, dengan biaya yang semurah mungkin ya, dengan biaya yang semurah mungkin. Nah, di sini aplikasi POM ini bisa membantu salah satu permasalahan berkaitan dengan pembagian tugas ya, pembagian tugas dari karyawan terhadap suatu pekerjaan. Seringkali pada suatu aktivitas operasional itu manajer bertemu dengan permasalahan berkaitan dengan bagaimana kita menempatkan karyawan kita ya, pada suatu pekerjaan-pekerjaan yang juga nggak cuma satu. Jadi artinya ketika kita punya lebih dari satu pekerjaan, misalnya 3 atau 4, nah sedangkan kita juga harus menentukan bahwa masing-masing pekerjaan ini siapa yang akan menghandle, masing-masing pekerjaan ini siapa yang akan bertanggung jawab ya. Dan tentu saja dengan prinsip efisiensi, artinya dengan biaya yang paling murah. Nah, di sini kita nanti akan coba dibantu oleh Mbak Instruktur ya, mempraktekkan bagaimana menentukan penugasan yang paling murah. Di sini saya akan mengantarkan satu kasus saja sebagai contoh ya. Nah, di sini contohnya adalah ada suatu pabrik ya. Suatu pabrik ini dia mendapatkan pesanan ya. Dia mendapatkan pesanan berupa mebel ya. Jadi ini pabrik mebel, mereka punya pesanan. Mereka punya 4 karyawan ya. Mereka punya 4 karyawan dan pesanannya itu juga terdiri dari 4 jenis ya. Yang pertama pesanannya itu adalah lemari, yang kedua meja, yang ketiga kursi, yang keempat rak buku. Nah, sedangkan untuk membuat masing-masing produk itu
ya, kita mempunyai 4 pekerja, atau ya bolehlah kita punya 4 tukang. Semua tukang mempunyai kompetensi untuk mengerjakan masing-masing produk tadi. Jadi misalnya di sini ada contoh Pak Ahmad. Pak Ahmad itu dia bisa membuat lemari, meja, kursi, dan rak buku. Begitu juga karyawan yang lain. Budi juga bisa membuat keempat-empatnya, Chandra bisa membuat keempat-empatnya, dan Dodi pun juga bisa membuat keempat-empatnya. Nah, setelah kita tahu ya, kita punya permintaan 4 jenis produk dan 4 karyawan kita juga bisa mengerjakannya. Nah, bagaimana kita menentukan siapa mengerjakan apa? Ya, nah di sini kita bisa melihat dari biaya pembuatan untuk masing-masing orang, karena setiap orang itu punya spesialisasi tersendiri dan mereka mempunyai tarif yang tersendiri. Nah, tentu saja sekali lagi kita tetap menggunakan prinsip manajemen operasi, yaitu bagaimana kita mengeluarkan biaya seefisien mungkin, semurah mungkin. Nah, di sini misalnya Pak Ahmad ini dia untuk membuat lemari, ya, dia butuh biaya 500, mungkin di sini dolar lah ya, $500. Membuat meja 450, kursi 480, rak buku 550. Itu adalah biaya yang dikeluarkan oleh Pak Ahmad untuk membuat masing-masing produk mebel. Nah, itu berbeda dengan biaya yang dikeluarkan oleh Budi, biaya yang dibutuhkan oleh Budi. Budi itu untuk membuat lemari itu cukup $400. Untuk meja $500, ya. Untuk kursi 450, untuk rak buku 550. Ya. Di sini coba kita lihat antara Budi dengan Pak Ahmad, ya. Untuk membuat lemari di sini kita melihat bahwa biaya itu lebih mahal ketika kita menggunakan Pak Ahmad. Sedangkan untuk meja, nah kita bisa melihat bahwa di sini biaya yang lebih mahal ketika kita menunjuk Budi. Nah, dan seterusnya. Artinya kita harus memilih kira-kira produk apa harus dibuat oleh siapa agar biaya ini bisa paling efisien, paling murah. Nah, nanti Mbak Siti ya sebagai instruktur nanti akan memberikan tutorial bagaimana caranya memilih kira-kira karyawan mana yang paling murah mengerjakan suatu pekerjaan. Jadi nanti masing-masing karyawan punya pekerjaannya, punya penugasannya, dan masing-masing produk pun ada yang mengerjakan. Jadi kan nggak mungkin kalau misalnya kita punya 4 karyawan yang kita pekerjakan cuma 3. Jadi kita harus bisa mendistribusikan semua pekerjaan ke karyawan kita, ya, dan semua pekerjaan bisa terselesaikan. Nah, nanti Mbak Asisten, Mbak Siti akan menerangkan melalui video tutorial yang dia akan kirim. Oke, itu saja dari saya pengantar berkaitan dengan praktikum bab 3. Terima kasih. Mungkin nanti kalau ada diskusi bisa di WA group atau di Google Classroom dengan Mbak Siti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.